Ya, saya ingin tanya ke Bella. Pernah nggak diceritain ayah Ikang Fauzi tentang kenakalan Adi MS? Oke, ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong Mas Adi ya, ayo. Oke, siap. Jadi kalau ayah sih suka cerita masa-masa SMA-nya tuh banyak banget ya, Masya Allah, sama Om Adi. Itu bagi ayah Ikang tuh Om Adi adalah sahabatnya yang luar biasa banget. Ada satu kejadian pas mereka sama-sama masih di SMA 3 ya Om ya. Jadi tuh dulu SMA 3 kan suka tawuran katanya gitu. Terus ayah Ikang sama Om Adi tuh dulu pernah tawuran sampai pingsan ngelawan kakak kelas gitu. Seorang Adi MS. Adi MS yang zaman dulu rambutnya belum kayak sekarang ya. Om Adi tuh, ya? Nah, lo gak salah orang. Kagak. Bener, jadi dulu tuh kalau nggak salah ceritanya tuh ayah sempat digebukin gitu kan, terus pingsan, terus ditolongnya sama Om Adi gitu, terus dibilang katanya jangan apa, pokoknya intinya tuh mau dicegah supaya berantemnya tuh nggak lanjut gitu kan. Oleh Om Adi. Terus sama ayah aku, pengecut lo digituin. Apa yang dilakukan Mas Adi? Ya langsung hilang nalar, aku langsung keluar, aku mau hadapi ratusan orang sendirian. Simply cuma mau ngasih tahu Ikang, gue bukan pengecut gitu ya. Oke. Kalau aku nggak tahu ya, aku introvert, pemalu, di rumah memes udah tahu lah. Tapi begitu kena tek itu udah, aku bisa completely berubah gitu. Krak krak krak. Begitu begitu mau ke lapangan menuju ke situ ada Sabara kan. Polisi yang pakai itu tuh. Karena waktu itu kan itu liftingnya Mbak Titi Soeharto itu. Dia satu atas dia, satu lifting di atas aku. Nah jadi begitu ada sesuatu, wow cepet gitu. Itu udah, ternyata begitu aku keluar mau ke lapangan, ada itu. Polisi-polisi ada yang lengah begini gitu ya. Lagi ngobrol sama temannya, aku rebut aja gitu. Apa yang direbut? Senapan. Oh wow. Terus aku ke lapangan aja. Woi, sini lo. Oh my God, apa yang terjadi? Aku digebukin habis. Pingsan juga. Oke. Terus digotong. Sama-sama Ikang, jadi sama-sama korban. Iya, sama-sama korban. Iya bener. Ya ampun. Apa kata Mas Ikang melihat ulah Mas Adi? Iya, Diko malah dia nasehatin. Lu kan bisa ditembak di gini-gini. Lu gara-gara lu. Nah, kita mau gali lagi lebih dalam. Box nomor berapa? Angka yang lebih unggul lagi daripada 8 tadi, 1. 1, number 1. Kita buka boxnya. Oh, diplomasi. Saya akan serahkan yang pertama untuk Shirley dulu. Sikat, Sir. Mas Ajib, Shirley itu mau curhat dulu sedikit. Sebagai masyarakat, sebagai rakyat, dan sebagai calon ibu, Mas. Hari ini tuh kan fenomenanya anak-anak itu jadi kekurangan lagu yang ramah anak. Terutama lirik-liriknya itu sangat sedikit yang bersih dari unsur porno, unsur-unsur cabul, dan sejenisnya. Salah satu yang pengen saya angkat adalah kasus viralnya lagu atau sejenisnya, bukan tentang benar salah ya Mas, tapi sekelompok ibu-ibu menyanyikan lagu Nongol-Nongol misalnya, atau yang beberapa waktu yang lalu Cinta Satu Malam. Mungkin kita menganggapnya ini sepele Mas, tapi kalau ini diteruskan, liriknya kan terngiang-ngiang ya Mas di generasi, apalagi kalau sekarang udah ada sosial media, terngiang-ngiang masuk ke alam bawah sadar, dan akhirnya ini masuk ke sesuatu yang udah biasa aja dilakukan oleh generasi sekarang. Pemikiran generasi kami tuh akhirnya lebih cepat terkotori dengan hal-hal kayak gitu. Efeknya adalah semakin kesini semakin tinggi tingkat pemerkosaan. Perempuan berani menggugurkan misalnya kandungannya. Nah pertanyaan saya Mas, sebetulnya seberapa penting sih bagi seorang musisi untuk membaca fenomena sosial? Sehingga ketika menghasilkan karya yang akan dilempar ke publik, itu bukan hanya mengejar viral atau mengejar keuntungan, tapi juga menghasilkan karya yang berkualitas. Ini sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mbak Shirley ini perlu sekali didengar oleh kami seniman ya, kreator gitu ya, agar dalam membuat satu karya itu bukan hanya tujuannya soal viralitas, soal apalagi duit, popularitas dan sebagainya. Karena ada tanggung jawab yang kita
miliki gitu ya untuk bagaimana generasi penerus kita nggak rusak gitu. Saya terus terang ini keprihatinan saya sering ngomong sama istri saya juga, gimana ya nanti anak kita atau cucu kita membesarkan anaknya gitu, karena mereka akan terekspos dengan banyak hal yang dulu kita masih bisa atur. Ini 13 tahun ke atas, ini 17 tahun ke atas, masih ada adab-adab itu. Oke. Sekarang semuanya atas nama ini supaya Era digital. viral, ya kan? Ditambah lagi di akselerasi algoritmanya membuat makin orang yang suka sesuatu yang itu menjadi dikerubungin yang itu gitu ya. Itu memang menakutkan buat saya gitu ya. Tapi ya akhirnya karena saya punya cucu, saya peduli soal itu. Saya sampaikan sama anak saya, sama Kevin, tantangan kamu lebih berat daripada saya gitu. Kamu tekan anak, dia akan lari lewat ini. Nah, gimana caranya menjadi akrab, menjadi sahabat buat anak? Harus jalin komunikasi sebaik mungkin, sebisa mungkin dengan anak sedemikian rupa sehingga pada saat dia membutuhkan bimbingan apa segala macam, dia nggak lari keluar dengan yang salah dapetnya gitu ya. Tapi ya saya nggak, terus terang juga nggak menemukan jawaban. Itu kembali ke pribadi masing-masing. Kalau soal tadi itu bagaimana supaya bertanggung jawab dalam berkarya itu. Memang moral si pencipta masing-masing ya. Ini mesti ahli-ahli yang jawab. Sebelum kita masuk ke box selanjutnya, ini ada Bro Love Matter. Jadi akan kami munculkan foto, silahkan diukur cintanya dari 1 sampai 10 berapa untuk foto-foto di layar. Yang pertama kita kasih lihat foto Tantowi Yahya 1 sampai 10 berapa Mas? Wah, itu nggak bisa tuh ngukur pertemanan pakai ranking. Enggak, ini Love Matter, pakai nilai cintanya berapa? Ya 9 lah. Oke, baik. Kalau yang foto kedua, silakan. Ikang Fauzi. 10. Ada anaknya. 10. Wah, sempurna ya. Ini emang mirip banget ya. Iya. Bapak sama anak ya. Mirip ya. Mirip banget. Anak kandung berarti ya. Iya, iya, iya. Kemarin juga masih kan sempat jadi bintang tamu. Makna Ikang Fauzi bagi hidup ADMS apa sampai sekarang? Saya menemukan hal lain di dua orang ini yang melengkapi saya gitu ya. Next. Masih ada lagi? Nah, kalau Odi Agam. Oh, marhum. Iya 9 juga. Kalau nggak ada Odi Agam nih nggak ada Twilight Orchestra loh. Iya. Kita sama-sama di Twilight Orchestra dalam membicarakan policy kadang-kadang nggak cocok. Dulu di rumah dia tuh waktu habis rapat tiba-tiba di kalau gitu kita berantem aja di lapangan di depan di taman. Hah? Saya bilang, saya senang berantem cuma kita udah tua nih. Gue udah punya anak masa berantem. Itu tapi bikin jadi suatu peristiwa yang saya nggak mungkin lupa. Saya waduh. Susah ya. Saya pikir dia juga salah satu sahabat saya yang paling berarti buat hidup saya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.